Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, satu di antara 12 bulan yang paling dimuliakan oleh Allah, yang diantaranya di dalam bulan suci ini terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semua pasti sudah mengetahui bahwa itu adalah Lailatul Qadar. Di situ diterangkan dalam surah Al-Qadr bahwa siapapun yang beribadah pada malam, di mana dalam pengertian kalender Hijriah, bahwa malam itu adalah suatu ketika mulai ba'da maghrib sampai subuh. Jadi siapapun umat muslim yang beribadah pada saat itu, mulai habis maghrib sampai subuh, nilai kebaikannya akan dianggap seolah-olah seperti beribadah selama 1000 tahun atau kurang lebih 82 tahun lebih beberapa bulan lah. Mengapa Allah menganugerahkan sampai sebegitu mulianya malam Lailatul Qadar? Diterangkan dalam beberapa hadis dan juga dari surat Al-Qadr. Di situ di malam di mana diturunkannya Al-Quran, yang mana kita ketahui bahwa malam diturunkannya Quran pertama kali itu menurut beberapa sejarah di tafsir bertepatan dengan kira-kira 17 Ramadan. Bisa juga disebut dengan Nuzulul Quran. Jadi aslinya rancu juga ya antara Lailatul Qadar yang banyak dipahami di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tapi dari pengertian Lailatul Qadar sendiri, diturunkannya Al-Quran itu lebih terkenal, lebih masyhur Nuzulul Quran yang diperingati pada 17 Ramadan. Lalu kita sebagai umat muslim bagaimana menyikapinya? Kalau tentang keutamaan Lailatul Qadar pasti rata-rata semua muslim sudah mengetahui lah. Tapi kapan terjadinya Lailatul Qadar? Beberapa ulama yang masyhur kita ketahui meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat-sangat menganjurkan untuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk lebih fokus ke ibadah. Tapi ada ulama-ulama yang lain yang menyebutkan bisa saja Lailatul Qadar itu terjadi pada 1 Ramadan, 2 Ramadan, atau bisa jadi penuh selama bulan Ramadan. Kita tidak bisa membatasi bahwa Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada 1 malam. Tidak seperti itu, bisa saja terjadi di beberapa malam. Seperti kalau Anda pernah mengikuti salah satu pengajian dari ulama yang lumayan, yang sangat terkenal, Gus Bahak dari Narukan Rembang. Beliau mengatakan bisa saja terjadi di bulan Sya'ban, bisa saja terjadi di bulan-bulan yang lain. Mengapa kok bisa mengatakan demikian? Karena dari istilah Lailatul Qadar sendiri itu, di mana itu adalah turunnya Al-Quran. Al-Qurannya tidak turun secara langsung satu kali, tapi yang pertama kali 5 surah Al-Alaq itu ayat 1-5 itu diriwayatkan tanggal 17 Ramadan. Tapi kan setelah itu berangsur-angsur turun. Nah, kalimat turunnya Al-Quran itu kan berarti tidak hanya pada 1 malam, tapi bisa tapi selama kurun waktu kenabian sekitar 22-23 tahun. Nah, itu kan bisa aja bulan Ramadan,
dan bulan yang lain. Sehingga sikap kita seperti apa sebagai muslim? Ya, kita berusaha menjemput setiap malam, terutama di bulan yang paling dimuliakan Allah ini, dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Tapi kalau versi Gus Ba, intinya begini: ketika setiap muslim beribadah dengan ikhlas, mulai dari jamaah maghrib, zikir, jamaah isya, salat taraweh, semuanya akan mendapatkan Lailatul Qadar. Daripada kita menebak-menebak kapan terjadinya Lailatul Qadar, lebih baik kita menyongsong setiap malam seolah-olah itu adalah malam Lailatul Qadar. Oke, cukup demikian dari saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan diberikan waktu untuk bertemu Lailatul Qadar berikutnya. Dan terutama karena di penghujung bulan Ramadan ini kita lebih khusyuk dalam beribadah, sehingga kita bisa menemui di akhir bulan Ramadan kita benar-benar menjadi manusia yang lebih baik, sebagai bekal untuk menyongsong 1 tahun kemudian menuju Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan